Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Terlebih saat ini kami selalu mengucap syukur atas hidup yang Kau berikan. Pada saat ini kembali pula kami mau membaca Alkitab firman Tuhan. Kiranya kami diterangi selalu dengan Roh-Mu yang kudus dan suci, supaya kami mengerti memahami setiap firman-Mu. Karena di setiap kalimat atau rema yang kami dapat dari firman ini selalu menjadi kekuatan kami supaya kami lebih dekat kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke 1 hingga dengan ayat yang ke 20 dengan perikop yang sama dari judul 2 Raja-Raja 6 ayat 24 kemarin sampai dengan ayat yang ke 33. Perikopnya, tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok, kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat kita di langit, masakan hal ini terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita berdiri di sini sampai mati? Jika kita berkata, baik kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyerang ke perkemahan terlarang. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya, masih kita mengumpulkan dari bangkit, dan saya mesti melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut kita lakukan ini. Hari ini ialah hari terbaik, tetapi kita tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai ke pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, mulai kita pergi menghadap untuk memberitahukan lagi di istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota, dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan Aram. Dan ternyata, tidak ada orang di sana. Tidak ada suara manusia di darat. Hanya ada kuda, dan kerjaan tertempat. Dan kemah-kemah, ditinggalkan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang memberikan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kutahukan kepada maaf bahwa Tuhan kami itu telah menistah. Mereka tahu bahwa kita hidup dari kelaparan. Sebab itu, mereka keluar dari tempat perkemahan dan menyerahkan diri kepadamu. Sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan lihat mereka itu hidup. Biar kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah kita ambil 5 ekor kuda yang tinggal dalam kota ini. Tentulah keadaan seperti di seluruh wilayah Israel yang sudah kami tempat itu. Biarlah kita terus saja pergi, supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, itulah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari ke luar. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja.
2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di depan, di pintu gerbang, lalu matilah ia. Sampai di sini pembaca Alkitab kita siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami selalu percaya kepadamu, dan kami tetap setia mendengarkan suaramu untuk teduh di dalam kasih-Mu, untuk tetap selalu hidup di jalan-jalan Tuhan, supaya kami dapat diterangi dengan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu akan bekerja dalam hidup kami, dan kami setiap hari bisa mengerti, memahami, membaca Alkitab, agar kami dapat melakukannya, memeliharanya dalam hidup kami, serta menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati, supaya bisa membawa kabar baik bagi semua orang dalam Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang menjelang sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun berada. God bless you all.